Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Semangat. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi menulis. Marilah kita belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Erni Nurila SPD MMPD. Dalam menulis kita kenal ada yang disebut dengan wacana. Kali ini Ibu akan membahas mengenai wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Sementara itu, Mulyono dalam Jaya Sudarma tahun 2010 menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan dengan preposisi yang satu dengan preposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan. Unsur-unsur wacana ada unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal yaitu adanya ruang, unsur eksternal adanya konteks dan ideologi. Jenis wacana ada wacana lisan dan wacana tulis atau wacana prosa disebutnya. Wacana lisan terbentuk dalam proses komunikasi dengan tuturan yang menghasilkan kalimat yang tersusun. Wacana tulis atau wacana prosa merupakan salah satu jenis wacana yang ditinjau dari penggunaan pemaparan dan tujuannya. Di dalam wacana berdasarkan isinya yaitu ada yang disebut dengan wacana narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Narasi. Narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan dan bisa berupa fiksi atau imajinasi atau non-fiksi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat naratif. Contohnya seperti roman, kisah, novel, biologi, atau cerpen. Ciri-ciri narasi. Menceritakan peristiwa atau pengalaman penulisnya. Dua, kejadian atau peristiwa yang diceritakan merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau imajinasi atau gabungan keduanya. Tiga, berdasarkan pada konflik. Empat, mempunyai nilai estetika. Lima, harus disusun secara kronologis. Unsur-unsur narasi. Pertama, tema. Kedua, latar. Ketiga, alur. Tema atau gagasan pokok dari cerita yang akan kamu kisahkan. Misalnya seperti cerita tentang pertemanan, keluarga, cinta, perpisahan, atau lainnya. Adapun latar atau informasi tentang tempat dan juga waktu yang menjelaskan kapan dan di mana peristiwa dalam cerita terjadi. Yang ketiga, alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Alur ini bisa maju, mundur maupun maju mundur atau flashback. Jenis-jenis narasi. Ada yang disebut narasi ekspositoris atau informatif, narasi artistik, narasi sugestif. Narasi ekspositorik merupakan teks yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa dengan tepat. Narasi artistik adalah jenis yang
narasi yang memiliki sifat fiksi atau non-fiksi. Narasi sugestif adalah sebuah narasi yang dibuat untuk menyampaikan maksud tertentu. Bisa juga menyampaikan amanat tersembunyi pada pembaca atau pendengar. Wacana yang kedua ada yang disebut dengan wacana deskripsi. Deskripsi adalah teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi biasanya menjelaskan seseorang, benda, sebuah peristiwa, dan lain-lainnya. Jenis deskripsi ada deskripsi subjektif, deskripsi spasial, dan deskripsi objektif. Deskripsi subjektif menggambarkan objek berdasarkan atas kesan dari penulisnya. Sedangkan deskripsi spasial menggambarkan objek seperti tempat, benda, dan ruang. Dan deskripsi objektif menjelaskan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang dibicarakan tanpa ada tambahan opini dari penulis. Ciri-ciri deskripsi. 1. Menjelaskan objek secara jelas dan detail serta terperinci. 2. Menggunakan kata-kata yang bermakna sifat atau keadaan. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. 5. Tes deskripsi memunculkan kata ganti orang. Wacana yang ketiga disebut dengan eksposisi. Eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Unsur-unsur eksposisi: 1. Memiliki gagasan. 2. Mengandung fakta. Memiliki gagasan maksudnya yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Kedua, mengandung fakta. Unsur-unsur eksposisi mengandung fakta yang sebenarnya sebagai teks non-fiksi. Teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri eksposisi ada 5. 1. Memberikan informasi atau pengetahuan. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi tentang sebuah fakta. 4. Format penulisannya singkat, jelas, dan padat. 5. Bersifat objektif dan tidak memihak. Jenis-jenis eksposisi ada 6. 1. Eksposisi definisi. 2. Eksposisi proses. 3. Eksposisi ilustrasi. 4. Eksposisi pertentangan. 5. Eksposisi laporan. Dan 6. Eksposisi perbandingan. Jenis wacana berikutnya adalah wacana argumentasi. Argumentasi adalah cara penyampaian topik untuk membuktikan kebenaran dari yang dibicarakan. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, argumentasi tidak hanya cukup diutarakan dengan opini atau hal yang bersifat subjektif. Struktur argumentasi: A. Ada topik. B. Ada inti. C. Penutup. Terdiri dari 3 bagian. Struktur argumentasi terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 berupa topik. Di bagian ini Anda memperkenalkan tema atau topik utama. Bila memiliki topik menarik yang Anda argumentasikan, audiens akan menaruh perhatian
lebih lagi. B. Bagian inti. Bagian inti argumentasi yang baik dan benar bukan hanya berisikan opini tak berdasar penulis. Penting juga menyertakan data dan fakta yang kredibel dan objektif. Kredibilitas, kredibel itu yang dipertanggungjawabkan. Bagian ketiga adalah bagian penutup. Di bagian akhir, Anda bisa menegaskan kembali alasan argumentasi Anda benar. Anda bisa menutupnya dengan menambah opini atau data yang bersifat menarik. Ciri-ciri argumentasi. 1. Argumentasi untuk membuktikan kebenaran dari topik yang Anda bahas. 2. Bersifat memengaruhi pendapat atau pemikiran dari audiens atau pembaca. 3. Mengandung data dan fakta yang berasal dari jurnal, artikel dan statistik dari sumber kredibel. Dan 4. Menggambarkan kesimpulan mengenai posisi Anda terhadap suatu isu. Terakhir, ada yang disebut dengan wacana persuasi. Persuasi adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh. Dan sesuai arti katanya, teks persuasi adalah teks berisikan kalimat-kalimat persuatif. Tulisan pada teks persuatif memiliki sifat yang subjektif. Ini karena isinya murni dan merupakan pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu objek. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Penggunaan kata imperatif. 2. Kata penghubung yang argumentatif. Penggunaan kata imperatif, yaitu pemakaian kata imperatif, merupakan ciri pertama dari teks persuasi. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berarti bersifat memerintah, menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Kata penghubung argumentatif, ciri yang kedua adalah menggunakan kata penghubung argumentatif. Contohnya seperti oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, karena, dan lain sebagainya. Struktur persuasi menurut para ahli, menurut Darmawati, menurut Suparno, dan Yunus. Menurut Darmawati, teks persuasi adalah teks yang berisi 3 unsur yang wajib ada, yakni pendahuluan, fakta dan ajakan. Pendahuluan menjadi struktur yang harus ada dan paling penting. Kemudian fakta menjadi hal dasar yang penting digunakan untuk mempersuasi calon pembaca, seperti ajakan tentu ditujukan kepada orang lain atau pembaca. Suparno dan Yunus berpendapat bahwa menyebutkan poin penting seperti menentukan topik atau tema yang akan diambil, memiliki tujuan mendasar terhadap sebuah peristiwa, mengumpulkan data berupa pengalaman dan penelitian, kemudian membuat mapping atau kerangka karangan, pengembangan kerangka karangan, dan judul. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai wacana yang sudah saya sajikan tadi. Semoga Anda bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.